Shalom, Shalom, Salve, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Salam kebajikan, salam kebajikan, salam sehat. kakak sehat. Baik, ya, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di ruang podcast Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Edisi kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang topik yang sangat menarik, yaitu cegah penyakit tidak menular melalui deteksi dini PTM prioritas. Dan tentunya nanti akan dijelaskan kepada kita semua oleh kedua narasumber yang sudah hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Pemirsa podcast yang berbahagia, penyakit tidak menular juga dikenal sebagai penyakit kronis dengan durasi yang panjang dan progres penyembuhan yang umumnya berjalan sangat lambat. Semua kelompok usia berisiko terkena PTM, dan sebanyak 80% kasus penyebab kematian PTM berada di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Adanya peningkatan pesat kasus-kasus PTM diprediksi akan menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah tersebut. Oleh karena itu, memaksa pemerintah memprioritaskan biaya pelayanan kesehatan untuk penderita PTM. Beban yang diakibatkan oleh penyakit tidak menular antara lain meningkatnya kematian prematur dan disabilitas yang akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kependudukan serta berperan pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Menurut Institute for Health Metrics and Evaluation atau IHME pada tahun 2016 menyebutkan bahwa sebanyak 54,7 juta orang meninggal di seluruh dunia diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Dari jumlah itu, hampir 3/4-nya, yaitu 72,3%, berasal dari penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan juga kanker. Sedangkan menurut data Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2016, diperkirakan 71% kematian di seluruh dunia disebabkan oleh penyakit tidak menular atau kurang lebih 41 juta kematian. Dan hasil Riskesdas tahun 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Riskesdas tahun 2013. Antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi PTM cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada hari ini, kita akan berdiskusi secara langsung dalam podcast Cegah Penyakit Tidak Menular melalui deteksi dini PTM prioritas, dan saat ini telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber. Saya akan menyapa yang pertama adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Insinyur Erlina R. Salmon MKes. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat luar biasa. Menyapa kepada narasumber yang berikut adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, Ibu Nur Asisa SKM MKes. Selamat pagi, Ibu Nur. Selamat pagi, Pak Andre. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pagi sehat luar biasa. Sehat dan luar biasa, ya. Dan saya sendiri, Andre Paliama, akan memandu jalannya diskusi kurang lebih 20 menit ke depan. Baik, pemirsa podcast yang berbahagia, untuk segmen podcast kali ini, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung bertanya kepada kedua narasumber. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PTM adalah penyakit yang sering muncul tanpa gejala
Jika ada gejala pun sering diabaikan oleh penderita karena dianggap biasa, karena tidak terlalu mempengaruhi produktivitas. Padahal jika dibiarkan berlarut-larut, maka akan berpotensi untuk kondisi yang lebih parah, seperti komplikasi, bahkan mengakibatkan kematian. Hal ini diperkuat oleh data Riskesdas tahun 2018 yang menunjukkan hanya 3 penderita dari 10 penderita PTM yang terdeteksi. Selebihnya tidak mengetahui bahwa diri mereka sakit karena tidak menunjukkan gejala yang serius sampai terjadinya komplikasi. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk melakukan deteksi dini. Nah, untuk kesempatan pertama, saya ingin bertanya kepada Ibu Erlina. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan deteksi dini faktor risiko PTM dan mengapa perlu dilakukan deteksi dini faktor risiko PTM tersebut? Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Pak Andre buat apa yang ditanyakan pada pagi ini. Jadi saya mau jelaskan bahwa deteksi dini faktor risiko ya penyakit tidak menular itu merupakan cara ya untuk mengetahui adanya suatu kondisi yang secara potensial berbahaya dan dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular ya pada seseorang atau kelompok tertentu. Nah, deteksi dini faktor resiko untuk penyakit tidak menular ini diperlukan ya untuk kita mengetahui kondisi tubuh lebih awal. Ya, sehingga jika seseorang itu memiliki faktor resiko, itu bisa segera dilakukan intervensi ya. Dan sudah pasti kalau dilakukan intervensi yang benar, yang baik, itu pasti akan memiliki peluang yang besar untuk orang tersebut kembali kepada kondisi normal. Begitu Pak Andre. Jadi jika diketahui misalnya seseorang ini seandainya dia betul-betul sudah masuk ke dalam kategori mengalami penyakit tidak menular, maka bisa segera mendapatkan penanganan ya, pengobatan untuk menjaga kondisi agar tetap terkontrol dan bisa hidup produktif. Begitu. Jadi itu tujuannya daripada deteksi dini faktor risiko PTM. Iya, baik Bu ya, berarti deteksi dini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan, di mana secara tidak langsung dapat menurunkan angka kesakitan dan menurunkan angka kematian dari penyakit tidak menular. Baik, Ibu Erlina, saya mau tanya kembali, apakah deteksi dini ini menjadi bagian dari program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Silakan. Ya, baik Pak Andre. Jadi deteksi dini ini dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular ya di Indonesia ini menjadi salah satu target ya dari rencana strategis Kementerian Kesehatan ya Republik Indonesia dan kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM ini mendukung indikator kinerja kegiatan atau kita sebut biasanya IKK Renstra ya pada rencana pembangunan jangka menengah nasional ya, itu sudah termaktub di dalam Permenkes nomor 13 tahun 2022 yang berbunyi bahwa presentasi penduduk itu sesuai kelompok usia yang dilakukan screening PTM prioritas. Jadi ada usia-usia seperti kalau kita mau obesitas, diabetes, hipertensi itu biasanya usia di atas atau sama dengan 15 tahun. Kalau kita mau periksa yang namanya kanker payudara atau kanker leher rahim, itu pasti pada wanita-wanita yang usia reproduktif ya, seperti usia 30 sampai 50 tahun seperti itu ya. Nah, jadi pada usia yang memang sudah ditetapkan dalam indikator ya, di mana target yang harus dicapai pada tahun 2023 adalah 70% ya dari jumlah penduduk
sesuai kelompok usia di suatu wilayah itu harus dilakukan deteksi dini faktor resiko PTM, ya. Itu seperti itu. Baik Ibu, berarti deteksi dini faktor risiko PTM itu sangat penting dilakukan Ya, untuk mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular. Selanjutnya, saya masih bertanya kembali kepada Ibu Erlina nih. Ya. Kira-kira siapa saja sih yang harus dilakukan deteksi dini atau screening faktor risiko PTM? Dan apakah penduduk yang usia lanjut saja atau bagaimana? Silakan. Ya, jadi untuk program deteksi dini ini memiliki sasaran. Tadi saya sudah sampaikan ya Pak Andre bahwa usia ini misalnya 15 tahun itu ke atas, artinya semua penduduk Indonesia ya tanpa kecuali ya yang berusia 15 tahun wajib mendapatkan screening ya, screening atau deteksi dini minimal 1 tahun 1 kali ya, dalam pemeriksaan seperti hipertensi tadi saya katakan, diabetes mellitus, obesitas ya, itu 1 tahun 1 kali harus kita periksa ya. Nah, sejalan dengan instruksi Presiden itu nomor 1 tahun 2017 tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau dibilang germas ya, itu sudah ditindaklanjuti ya dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 198 tahun 2020 tentang tim koordinasi pembudayaan ya germas bidang kesehatan ya, yang menyebutkan bahwa deteksi dini merupakan upaya terbaik. Jadi ini upaya terbaik Pak Andre yang diambil oleh pemerintah dalam pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor resikonya. Jadi pengendalian faktor resiko ini sangat penting ya. Misalnya kalau kita bilang faktor resiko dari hipertensi, dikonsumsi, pola konsumsinya harus dilihat berapa banyak dia mengkonsumsi garam sehari ya. Nah, standarnya kan sudah ada ya. Hanya seseorang itu diperbolehkan 1 sendok teh ya untuk garam, gula itu 4 sendok makan ya, kemudian lemak atau minyak sejenisnya hanya 5 sendok makan. Nah kalau lebih dari itu faktor resikonya ya dia pasti akan mungkin kalau banyak lemak ya pasti masuk obesitas, banyak garam hipertensi gitu ya Pak Andre ya. Jadi bagus pengendalian faktor resiko ini juga menjadi perhatian ya dari kita pemerintah untuk bisa menekan penyakit tidak menular begitu Pak Andre. Ya. Baik, terima kasih Ibu Erlina. Ya, berarti dengan demikian sasaran deteksi dini adalah semua penduduk usia di atas 15 tahun. Ya. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu Nur nih. Nah, kira-kira menurut Ibu Nur apa sih yang dimaksud dengan deteksi dini PTM prioritas? Silakan Ibu Nur. Baik, terima kasih Pak Andre. Jadi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 bahwa screening atau deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular prioritas atau PTM prioritas, yaitu jumlah penduduk sesuai dengan kelompok sasaran yang mendapatkan deteksi dini 9 jenis PTM. 9 jenis PTM itu apa saja Pak Andre? Di sini saya sampaikan bahwa untuk 9 jenis penyakit tidak menular yang menjadi sasaran screening adalah penyakit hipertensi, diabetes mellitus, kemudian obesitas, stroke, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronik, ada kanker payudara, kanker leher rahim, serta gangguan indera. Untuk gangguan indera sendiri Pak Andre, ada indera pendengaran dan indera penglihatan. Kalau untuk gangguan indera penglihatan di sini yang kita lakukan screening atau deteksi adalah untuk katarak dan kelainan refraksi. Sedangkan untuk indera pendengaran yang dilakukan screening terkait dengan tuli kongenital dan otitis media suppuratif kronik atau OMSK. Dengan target untuk tahun 2024 itu target sasarannya adalah 90% dari total jumlah penduduk yang berusia di atas 15 tahun.
Jadi memang sasaran dari tahun ke tahun selalu meningkat dan untuk tahun 2024 kita mesti upaya dan kerja keras karena sasarannya cukup besar, 90% dari penduduk usia 15 tahun ke atas. Baik Ibu Nur, berarti ada 9 jenis PTM ya yang diatur sesuai dengan Permenkes nomor 13 tahun 2021. Nah, menurut Ibu Nur kembali nih saya mau tanya, kira-kira bagaimana pelaksanaan program deteksi dini PTM prioritas ini di masyarakat dan alurnya seperti apa? Silakan Ibu Nur. Ya, baik. Untuk kegiatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular itu bisa dilakukan baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Maksudnya di dalam gedung di FKTP atau Fasiankes atau Puskesmas. Jadi ada screening atau deteksi dini yang dilakukan di gedung Puskesmas maupun di luar gedung. Khusus untuk kegiatan yang dilakukan di luar gedung itu melibatkan lintas program maupun lintas sektor. Jadi kita tidak bisa kerja sendirian ya, harus melibatkan lintas sektor juga. Kemudian untuk kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM ini dikemas dalam kegiatan atau satu wadah namanya Posbindu, Pak. Ini yang untuk di luar gedung. Posbindu itu sendiri adalah pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular, di mana penyelenggaraan dari kegiatan ini yang melaksanakan adalah para kader kesehatan. Sehingga di sini kader kesehatan tersebut disebut sebagai kader Posbindu. Mereka ini diberikan fasilitas dan bimbingan untuk bisa berpartisipasi dalam pengendalian faktor resiko PTM dengan dibekali juga pengetahuan dan keterampilan supaya mereka mampu melakukan deteksi dini serta monitoring faktor resiko PTM dan tindak lanjutnya. Kegiatan-kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM dalam wadah Posbindu ini sudah berjalan sudah sekian lama, Pak Andre. Baik, terima kasih Ibu Nur ya. Berarti kegiatan deteksi dini faktor risiko PTM itu dapat dilakukan di dalam dan juga di luar gedung. Ya, kira-kira seperti itu ya Ibu Nur. Masih kepada Ibu Nur nih, mungkin lebih detail lagi, kira-kira kegiatan yang di luar gedung itu seperti apa saja? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa podcast pada hari ini. Untuk kegiatan deteksi dini yang dapat dilakukan di luar gedung itu terbatas, Pak. Jadi berbeda antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gedung maupun di luar gedung. Untuk di luar gedung, deteksi dininya itu terbatas pada penyakit hipertensi ya. Jadi deteksi dini hipertensi dengan pengukuran tekanan darah. Kemudian ada deteksi dini obesitas. Biasanya untuk mendeteksinya dengan melakukan penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan, ditambah dengan penghitungan indeks massa tubuh atau IMT dan juga pengukuran lingkar perut. Selanjutnya, deteksi dini yang dilakukan di luar gedung bisa screening diabetes mellitus dengan melakukan pemeriksaan gula darah dengan menggunakan strip. Deteksi dini gangguan pendengaran juga bisa dilakukan di luar gedung dengan tes berbisik. Untuk gangguan penglihatannya dilakukan dengan metode hitung jari. Jadi untuk 4 jenis deteksi lain yaitu seperti kanker payudara dengan metode metode Sadanis, kemudian kanker payudara dengan metode IVA, serta deteksi dini stroke dengan deteksi dini stroke dan deteksi dini jantung itu dilakukan di dalam gedung atau di puskesmasnya. Jadi ini perbedaan antara yang dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung, Pak Andre. Iya, terima kasih Ibu Nur. Semakin mendalam Pak diskusi kita pada podcast hari ini. Supaya lebih jelas. Iya, supaya lebih jelas ya. Terima kasih Ibu Nur. Dan masih ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kembali kepada Ibu Nur terkait dengan penyelenggaraan deteksi dini penyakit tidak menular. Itu dibutuhkan beberapa langkah kegiatan untuk mencapai target sesuai dengan indikator kerja. Salah satunya adalah persiapan. Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua menurut Ibu Nur tahapan persiapan apa saja yang perlu dilakukan. Silakan Ibu Nur. Oke. Untuk tahapan persiapan yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu adalah
menentukan sasaran, Pak Andre. Ya. Jadi siapa sasaran dari screening penyakit tidak menular kita ini? Ini sasarannya itu berdasarkan kelompok umur. Jadi untuk deteksi dini tadi itu yang 9 prioritas itu sasarannya tidak semua sama, Pak. Untuk deteksi dini obesitasnya, kemudian diabetes dan hipertensi, itu sasarannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan untuk deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran, itu sasarannya adalah anak dari mulai usia 7. Jadi usia 7 tahun sampai dengan kelompok 50 tahun, Pak. Untuk deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran ya. Kemudian untuk deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim, ini ada kelompok tertentu. Ini khusus hanya untuk perempuan yang berusia 30 sampai 50 tahun dengan memiliki riwayat kontak seksual. Sedangkan untuk deteksi dini penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, ini sasarannya adalah penduduk usia 40 tahun dengan riwayat perokok. Jadi kalau tidak perokok kita tidak lakukan screening PPOK. Kemudian deteksi dini penyakit jantung dan stroke. Ini kelompoknya sama, yaitu untuk penderita hipertensi atau DM usia 40 tahun ke atas itu wajib dilakukan deteksi dini untuk jantung dan stroke. Terima kasih ya Ibu Nur. Berarti tahapan persiapan itu dilakukan untuk menentukan sasaran deteksi berdasarkan kelompok umur. Ya. Baik, saya kembali bertanya kepada Ibu Erlina ini ya. Terkait dengan 9 program deteksi dini yang tadi sudah disampaikan, apakah sudah disosialisasikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan provinsi, khususnya sampai di kabupaten kota? Silakan. Ya, baik, untuk sosialisasi ya, jadi ini kan sudah ada regulasinya. Kalau regulasi sudah ada, berarti kita mau tidak mau wajib ya kita sampaikan kepada semua ya masyarakat kita, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Timur, dari level provinsi sampai dengan kabupaten kota ya. Jadi karena tadi saya katakan bahwa 9 penyakit prioritas yang sudah diungkapkan oleh Ibu Nur ini merupakan indikator baru ya. Nah, ini kan berarti ada perubahan nih ya, indikator kinerja kegiatan yang tadi saya bilang Renstra yang 2020-2024 itu dirubah untuk masuk dalam Renstra 2022-2024 ya. Jadi ada perubahan di tengah jalan dalam kondisi dengan Permenkes 13 tahun 2022 ya. Jadi memang bagus sekali ini, pemerintah sangat prioritas benar ini penyakit tidak menular ya, sehingga bisa terjadi perubahan seperti itu dalam Renstra ya. Nah, belum berakhir sudah dirubah, berarti antisipasi untuk mencegah penyakit ini cukup tinggi di bangsa kita ini. Nah, sejak diresmikannya indikator untuk deteksi dini tanggal Mei 2022 ini langsung di Provinsi NTT ini gayung bersambut. Kita dari level provinsi langsung juga ke kabupaten kota, seluruh kabupaten kota melalui apa Pak Andre, karena dana kan waktu datangnya Permenkes ini belum kita punya dengan baik cukup ya, artinya akhirnya kita lewat Zoom ya. Sekalian juga ini kan masih dalam kondisi waktu itu Covid ya memang sudah mau melandai, jadi kita masih program kita untuk Zoom ini masih hangat-hangatnya. Jadi semua Vaskes dan juga kabupaten kota, nakes kita sudah kita sosialisasikan Pak. Oh iya, baik Ibu Erlina, terima kasih. Berarti deteksi dini yang 9 penyakit prioritas tadi sudah disosialisasikan ke seluruh provinsi bahkan sampai kabupaten kota ya, melalui Zoom yang difasilitasi oleh Direktorat P2PTM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih ya. Selanjutnya saya ingin bertanya kembali kepada Ibu Nur. Kira-kira bagaimana melakukan pemeriksaan dini ini secara rutin, itu seperti apa? Di mana tempatnya dan kapan? Apakah
hal tersebut berbayar atau tidak? Silakan. Iya. Memang kadang ini juga menjadi pertanyaan masyarakat umum ya, ketika mau dilakukan screening itu selalu memikirkan jangan sampai harus ada persyaratan atau beban yang akan disandang oleh mereka atau yang harus dipikul oleh mereka. Jadi untuk pemeriksaan dini itu sendiri Pak Andre dilakukan rutin, dilakukan di puskesmas tadi, baik di dalam gedung maupun di luar gedung itu secara gratis Pak, jadi tidak berbayar. Ya, jadi semua masyarakat sesuai dengan kelompok usia sasaran tadi bisa dilakukan screening. Siapa saja boleh ikut untuk kegiatan screening ini secara gratis. Jadi kita tidak perlu lagi khawatir ya. Kalaupun berbayar, ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah dan terjangkau. Tapi rata-rata tidak berbayar karena memang sudah disiapkan semua oleh puskesmas. Karena ini merupakan program dari pemerintah pusat. Kemudian bagaimana caranya kita mengenali faktor resiko supaya kita bisa terhindar dari penyakit tidak menular tersebut. Tadi seperti yang Ibu Erlina sampaikan bahwa kita begitu dapat indikator baru dari pemerintah pusat langsung dilakukan sosialisasi walaupun tidak ada anggaran, tapi kita mampu melakukannya dengan cara Zoom. Jadi sekarang kita di sini juga mengingatkan kembali, kita harus mengenali caranya seperti apa supaya kita tidak terkena penyakit tidak menular atau kita mampu menghindarinya ya. Yang pertama dengan pola cerdik. Cerdik itu ada kepanjangannya. Jadi untuk C, huruf C-nya sendiri adalah cek kesehatan secara berkala. Kemudian E-nya enyakan asap rokok. Jadi kalau enyakan asap rokok ini berarti bukan hanya perokok aktif saja. Perokok pasif pun wajib menghindari asap rokoknya. Kemudian R-nya rajin aktivitas fisik. Nah ini yang memang agak sulit untuk kita lakukan ya. Aktivitas fisik ini minimal 30 menit satu hari. Kemudian D-nya diet yang sehat dan seimbang. Jangan lupa pola makan, konsumsi isi piringku. Di situ ada konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup, K-nya kelola stres. Jadi kalau kita selalu bahagia, selalu gembira, itu mampu menghindari stres sehingga tidak menjadi faktor pencetus terjadinya penyakit tidak menular. Itu Pak Andre yang bisa saya jelaskan. Baik, terima kasih Ibu Nur. Berarti cerdik ini memang harus diterapkan ya, bukan saja oleh kalangan ASN, tapi semua warga masyarakat untuk bisa berperilaku cerdik ya. Masih kepada Ibu Nur nih, saya mau bertanya kembali, bagaimana dengan capaian deteksi dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023? Apakah sudah mencapai target 70% dari populasi di atas 15 tahun atau belum? Silakan. Untuk capaian deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular atau screening PTM prioritas tadi itu Pak Andre yang ada 9 di Provinsi NTT. Jadi kita melihatnya atau kita menyajikan data itu adalah berdasarkan data yang masuk melalui aplikasi ASIK atau aplikasi Sehat Indonesiaku. Dari Januari sampai Desember tahun 2023, yaitu kita mampu men-screening penduduk usia 15 tahun ke atas yang harusnya 70% targetnya kita baru mencapai 26% atau sekitar 506.747 sasaran. Padahal targetnya kita adalah 70% tadi sebanyak 2.847.000 sasaran. Sehingga untuk meningkatkan capaian target deteksi dini PTM diperlukan strategi atau upaya screening dengan cara mobile dengan sistem jemput bola. Jadi petugas kesehatannya turun ke masyarakat. Jadi tidak pasif hanya menunggu di puskesmas, tapi kita harus aktif turun ke masyarakat. Baik, Ibu. Berarti harus ada peran aktif ya untuk bisa turun sampai ke masyarakat. Ya, baik. Kembali kepada Ibu Erlina, saya mau bertanya sedikit. Menurut Ibu, bagaimana dengan kasus penyakit tidak menular itu sendiri di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Dan
seperti apa peranan pemerintah daerah kita untuk mencegah penyakit tidak menular dan mengobati jika sudah terjadi PTM tersebut? Ya, baik Pak Andre. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Untuk kasusnya, kasus penyakit tidak menular itu kalau tadi dikatakan Ibu Nur itu tertinggi di Provinsi NTT dari Januari sampai Desember 2023 itu adalah hipertensi urutan utamanya ya. Itu proporsinya cukup tinggi 73,1%. Jadi masyarakat Nusa Tenggara Timur itu untuk penyakit tidak menularnya yang paling tinggi tadi saya bilang hipertensi ya. Proporsinya sampai 73, ini tidak main-main ya, 73%. Yang kedua itu penyakit paru obstruktif kronik itu 14%. Ya memang tidak tinggi tapi tetap dia masih termasuk penyakit yang ada yang urutan kedua di dalam PTM NTT ini. Yang ketiga itu obesitas ya 13,8% Pak Andre. Kemudian yang keempat itu penyandang diabetes mellitus ya proporsinya 12,6%. Baru selanjutnya adalah penyandang penyakit jantung ya 0,61% dan stroke 0,8% dan terakhir kanker 0,1%. Jadi itulah kasus tertinggi dari yang kita lihat data tadi ya 73% sampai 0,1%. Berarti ini semua ada nih di masyarakat kita ya Bu Nur, Pak Andre ya. Nah, jadi peranan puskesmas ini sebagai ujung tombak untuk mencegah PTM itu adalah melalui screening faktor resiko ya. Itu yang harus diperhatikan betul-betul. Tadi Ibu Nur katakan cerdik ya. Nah, itu betul-betul bagaimana harus rajin cek kesehatannya supaya tahu faktor risiko apa sih yang paling besar, apakah pola makannya, apakah kurang beraktivitas fisik, kurang makan sayur buah, ya pola konsumsi garam, gula, lemak tadi harus diperhatikan ya. Itu semua menjadi pemicu ya terjadinya PTM kalau tidak di screening. Nah, ternyata kita punya puskesmas ini menjadi ujung tombak untuk screening Pak Andre ya, apalagi sekarang dengan reformasi birokrasi kesehatan ini kita Kementerian Kesehatan sampai level ke bawah puskesmas itu menjadi pilar ya, pilar layanan primer yang ujung tombak untuk screening ya penyakit-penyakit tidak menular, bahkan juga yang tidak menular ya di situ juga di screening ya. Nah itu yang kami bisa jelaskan Pak Andre. Jadi untuk yang sudah ada kasusnya tadi yang penyakit tidak menular, nah ini kita tahu data tadi Pak Andre katakan di awal ya, misalnya dari 10 penderita hipertensi, ya harusnya 10 orang itu ya diketahui hanya 3 saja ya yang datang dan terdiagnosis. Berarti apa? Masih 7 atau 70%-nya belum terdiagnosis Pak Andre. Tapi jangan main-main yang 70% yang belum terdiagnosis di lapangan itu apabila datang ke vaskes dalam kondisi yang sudah berat ya. Karena kan kita tahu PTM ini kan pembunuh berdarah dingin ya, silent killer. Jadi tiba-tiba sudah berat kondisinya baru dibawa ke vaskes. Nah, otomatis mau tidak mau kita harus tangani segera ya dengan dirawat baik di puskesmas atau diarahkan ya dari puskesmas diarahkan ke rujukan ke rumah sakit. Jadi semua kita tangani Pak Andre supaya bisa tertanggulangi dengan baik gitu ya pasien-pasien yang memang sudah terpapar dalam kondisi PTM ya seperti itu. Ya baik. Ya baik. Terima kasih Ibu Erlina. Ternyata pembiayaan nanti lebih besar keluarnya kalau sudah terdampak atau terkena dari penyakit tidak menular tersebut ya. Baik, saya mau kembali bertanya kepada Ibu Nur nih. Tadi sudah dijelaskan dan disampaikan peranan keluarga itu merupakan bagian yang terkecil dari masyarakat. Ya. Terkait dengan itu, bagaimana peran keluarga
dalam upaya untuk mencegah penyakit tidak menular? Silakan. Ya, kita sekarang berbicara tentang lingkup keluarga ya, lingkup masyarakat. Jadi, kalau menurut saya, memang peran keluarga dan dukungan keluarga itu sangat penting, Pak Andre, di dalam mencegah terjadinya penyakit tidak menular pada masyarakat. Antara lain dengan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cerdik itu adalah pola untuk mencegah terjadinya penyakit tidak menular. Jadi kita bisa melakukan gaya hidup sehat. Seperti apa gaya hidup sehat itu, Pak Andre? Yaitu rutin melakukan aktivitas fisik. Yang tadi saya sampaikan bahwa minimal satu hari itu dilakukan sebanyak atau selama 30 menit. Kemudian yang kedua adalah tidak merokok. Jadi perokok aktif dan perokok pasif itu masuk dalam kelompok sebagai perokok. Kemudian cek kesehatan secara berkala, mengkonsumsi makan buah dan sayur dan menghindari stres. Intinya untuk mencegah penyakit tidak menular ini, kita harus merubah pola hidup dari pola hidup yang belum atau kurang baik menjadi pola hidup yang sehat. Jadi selain hal tersebut di atas, deteksi dini penting karena ada pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini juga terkait dengan biaya yang dikeluarkan. Tentunya jika kita melakukan pencegahan, dana, keuangan ataupun anggaran yang dikeluarkan akan lebih sedikit dibanding jika kita harus melakukan atau pengeluaran untuk melakukan pengobatan. Jadi kita lakukan deteksi dini lebih awal ya, untuk menghindari terjadinya penyakit tidak menular. Dan kemungkinan jika kita melakukan pencegahan lebih awal, kemungkinan untuk kesembuhan itu jauh lebih besar dibandingkan jika kondisinya sudah lebih berat atau di stadium akhir. Kemudian kami optimis bahwa penyakit PTM seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, dan diabetes akan bisa dicegah bila kita lakukan screening dan dilakukan deteksi lebih dini. Untuk ini kita bisa melakukan tes gula darah, tes tekanan darah, pengukuran lingkar perut, serta screening faktor resiko penyakit tidak menular yang lainnya, Pak Andre. Ya, baik, terima kasih Ibu Nur, penjelasan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur tadi. Iya, saya masih kembali bertanya kepada Ibu Nur nih. Iya, menurut Ibu, bagaimana dengan capaian deteksi dini di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023? Apakah mencapai target 70% dari populasi umur 15 tahun? Baik Pak Andre, tadi sudah sempat saya jelaskan di awal bahwa capaian dari target tahun 2023 adalah usia 15 tahun, sasarannya usia 15 tahun ke atas, itu targetnya sebesar 70%. Tapi kita baru mampu melakukan screening untuk sasaran kita itu baru 26%. Jadi kedepannya untuk tahun 2024 ini target sasaran kita lebih besar lagi menjadi 90%, Pak. Jadi kita perlu upaya dan kerja keras. Jadi kami mohon juga dukungan Ibu Kabid supaya kita sama-sama lebih gencar di samping mensosialisasikan, kita juga melakukan advokasi supaya ada penganggaran juga untuk dilakukan screening PTM. Jadi kita bisa turun ya Bu, kita melakukan monitoring juga ya Bu ya, langsung turun ke puskesmas maupun langsung ke masyarakat. Baik, itu Pak Andre. Baik ya, menarik sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita di pagi hari ini. Banyak hal yang sudah kita raih, banyak hal juga yang sudah kita petik, dan rasanya ingin terus kita berdiskusi ya Ibu. Cuman kita dibatasi waktu, dan akhir kata dari saya, ayo cegah dan kendalikan penyakit tidak menular dengan menerapkan perilaku hidup cerdik seperti cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik setiap hari minimal 30 menit, diet sehat dan seimbang, istirahat yang cukup, serta kelola stres dengan baik. Pemirsa podcast yang berbahagia, menjadi tua adalah takdir kita sebagai manusia, tetapi menjadi sehat adalah pilihan.
Oleh karena itu, semua tergantung dari kita. Lakukan cerdik untuk selalu sehat. Ingat, masa muda sehat, masa tua nikmat tanpa penyakit tidak menular. Semangat. Demikian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Dan salam sehat. Kakak sehat. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Pak Andre, Ibu Kadi.